Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White yang dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ini adalah ajakan untuk kita biar kita selalu bersandar kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Kita mau bersyukur dan mengikuti akan kehendak Tuhan yang menjadikan kita sebagai manusia yang lebih baik lagi. Kita juga bersyukur kepada Tuhan atas pemberian yang sempurna Dia berikan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biar kita selalu mempunyai akan satu kesempatan yang lebih baik lagi untuk bersama dengan Tuhan. Walaupun di dalam suka maupun duka, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita masuk dalam pembahasannya dengan judul Batu Loncatan. Ayat intinya terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 6. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Bangsa yang Tuhan telah nyatakan sebagai bagian dari kerajaannya, umat yang istimewa, imamat yang kudus. Dari mereka Musa mendengar teriakan menuntut darah Kristus. Dia melihat mereka menyalibkan juru selamatnya. Kepadanya diungkapkan penderitaan Kristus saat dia tergantung di kayu salib. Kemudian ketika dia melihat kenaikan juru selamat dan bahwa dia sendiri akan menjadi salah satu dari mereka yang akan mendampingi juru selamat dan membukakan baginya gerbang-gerbang abadi itu. Betapa perubahan terjadi pada ekspresi wajahnya. Kegembiraan, kemuliaan, cahaya yang memancar dari wajahnya tidak dapat dilukiskan oleh bangsa apapun. Itu tidak dapat dilukiskan oleh pena. Musa adalah salah satu dari mereka yang membawa penghiburan kepada Kristus saat Yesus dimuliakan di atas gunung. Ya, baik di sini katakan kepada kita bahwa bangsa yang telah dinyatakan sebagai bagian dari kerajaannya, umat yang istimewa, imamat yang kudus, dari mereka Musa mendengar teriakan menuntut darah Kristus. Nah, ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kita umat-umat Tuhan. Kita tahu bahwa batu penjuru itu melambangkan Kristus sendiri. Batu penjuru yang kuat, batu penjuru yang kokoh akan diuji. Betapa teguh, betapa kokohnya dia berdiri di atas fondasi. Nah, kita umat-umat Kristus, imamat rajani, kita dipilih Tuhan untuk menjadi satu bagian di dalam kehidupannya. Untuk kita menjadi satu pengharapan bagi orang lain. Kita berbicara tentang batu penjuru, batu yang sangat mahal. Biarlah kita dapat memilih dengan seksama. Mau diuji sama seperti Yesus pada waktu dia datang. Dia sebagai batu penjuru itu. Dia diuji oleh setan dan didapati sempurna. Tidak ada cacatnya sedikit. Sempurna. Itu juga mengatakan kepada kita untuk kita berada di dalam bagian Kristus. Mungkin di zaman saat ini ya di dalam gereja. Ya, batu penjuru itu di dalam gereja juga kita harus berdiri dan menguatkan iman kita dan membagikan pengharapan itu kepada orang lain. Karena di saat orang yang mau berdiri kokoh, dia akan diuji terlebih dahulu. Ya, sama seperti kita, saudara-saudara. Kita akan diuji seperti batu penjuru ini. Batu yang mahal yang diberikan kepada kita. Apakah kita mau menerima batu penjuru itu? Apakah kita mau pakai batu penjuru itu di dalam kehidupan kita? Ya, batu-batu yang mahal, batu-batu yang hidup adalah kita umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Kitalah batu yang hidup, yang berdiri untuk mengatakan kasih Kristus kepada orang lain. Berdiri mewakili Kristus di dunia ini. Batu penjuru itu ialah batu yang dimana ada di dalam kehidupan kita. Tetapi di sini dikatakan bahwa Musa mendengar teriakan menuntut darah Kristus. Dia melihat mereka menyalibkan juru selamatnya.
kepadanya diungkapkan penderitaan saat dia tergantung di kayu salib. Musa mendapatkan teriakan, "Salibkan Tuhan." Kalau kita di saat itu atau menjadi bagian dari Musa, sakit hati jika kita mendengar teriakan untuk menyalibkan Kristus. Apakah kita sudah hidup bersama dengan Kristus? Apakah kita sudah menjadi batu penjuru yang hidup, batu penjuru yang siap dipakai? Apakah kita menjadi batu penjuru yang membawa pengharapan kepada orang-orang lain? Yang belum tentu kita semua menerima itu. Yang batu penjuru itu adalah Kristus sendiri. Mari saudara-saudaraku, kita bersama-sama untuk mengambil bagian di dalam batu penjuru itu. Kita akan diuji, kita akan melewati semua ujian itu jika kita mau melakukan dan berjalan sesuai dengan perintah dari Tuhan. Jadi sendiri dikatakan kepada kita kemudian ketika dia melihat kenaikan juru selamat dan bahwa dia sendiri akan menjadi salah satu dari mereka yang akan mendampingi juru selamat dan membukakan baginya gerbang-gerbang abadi itu, betapa perubahan terjadi pada ekspresi wajahnya. Kegembiraan, kemuliaan cahaya yang memancar dari wajahnya tidak dapat dilukiskan oleh bahasa apapun, itu tidak dapat dilukiskan oleh pena. Musa adalah salah satu dari mereka yang membawa penghiburan kepada Kristus saat Yesus dimuliakan di atas gunung. Di sini di saat Kristus Yesus dimuliakan di gunung, Musa lah yang membawa penghiburan. Mungkin saat ini kita mau membawa penghiburan itu pada dunia ini. Tapi terlebih dahulu biarlah kita meminta Tuhan tilik hati kita, uji kita sama seperti batu penjuru yang mahal ini. Pilih pilihan kita sehingga pilihan kita tidak membawa kita kepada pilihan yang salah. Tapi bagaimana pilihan itu membawa kepada kehidupan yang baik lagi jika kita mau menerima batu penjuru itu sebagai fondasi kita yang kuat, sebagai fondasi yang kokoh di dalam kehidupan kita. Kemudian diperlihatkan padanya pemandangan tentang kebanyakan tawanan yang bangkit pada saat Yesus dibangkitkan dari antara orang mati yang pergi ke kota dan menampakkan diri kepada banyak orang. Terlepas dari kenyataan bahwa kebohongan telah ditaruh di mulut para penjaga Romawi yang menjaga kubur agar murid-murid tidak datang pada malam hari dan mencuri tubuh Kristus. Kebangkitan para tawanan ini menjadi bukti yang pasti bahwa Kristus sendiri telah bangkit dari kematian. Akan tetapi ketika banyak orang mulai menjadi percaya kepada Sang Anak dan menerima setiap kebenaran ilahi dari bibir murid-murid Yesus, iblis melihat bahwa ia harus melakukan sesuatu yang lain untuk melawan pekerjaan yang sedang dilakukan para murid ini. Jadi dia memutuskan untuk mengarahkan para pria dan wanita untuk menolak Bapa dan hukumnya, sebagaimana orang Yahudi telah menolak Kristus. Oleh karena tipu muslihatnya, manusia gagal memuliakan Allah dengan menaati hukumnya yang adalah dasar pemerintahannya di bumi dan di surga. Jadi sini katakan kepada kita bahwa akan tetapi ketika orang mulai menjadi percaya kepada Sang Anak dan menerima setiap kebenaran ilahi dari bibir murid-murid Yesus, iblis melihat bahwa ia harus melakukan sesuatu yang lain untuk melawan pekerjaan. Tadi kita berbicara tentang batu penjuru. Sekarang iblis mau membalikkan semua itu. Dia tidak senang melihat kita untuk melakukan akan pekerjaan Tuhan. Kita adalah batu yang hidup itu. Jangan kita terkecoh dengan pengaruh iblis yang menyesatkan kita. Jangan juga kita terkecoh dengan tawaran si jahat itu. Karena kalau kita menerima tawaran si jahat itu, maka kita sudah meninggalkan kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi dikatakan juga kepada kita, setan dia mau melakukan sesuatu untuk menggagalkan misi pekerjaan Kristus. Setan sangat kuat di dalam kehidupannya. Dengan begitu pikirannya, dia mau membawa umat-umat Tuhan ini dalam kegelapan. Nah, sama seperti tadi saya katakan, kita umat-umat Kristen, umat imamat yang rajani, kita adalah batu-batu hidup itu. Biarlah kita berdiri kokoh
untuk kita tidak bisa jatuh di dalam kuasa gelap itu. Yang mungkin ini juga pelajaran bagi kita di saat batu penjuru itu adalah di dalam gereja. Gereja-gereja ini ya yang membentuk suatu bangunan yang berdiri di atas batu, yaitu di dalam Kristus sendiri. Batu yang begitu mahal kita mau pakai untuk membangun sebuah harapan bagi kita, sebuah iman yang baik untuk kita dapat menerima akan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Di sini dikatakan kepada kita, oleh karena tipu muslihat manusia gagal memuliakan Allah dengan menaati hukumnya yang adalah dasar pemerintahannya di bumi dan di surga. Kita sudah gagal, saudara-saudara, kalau kita menerima tawaran dari iblis. Hukum Tuhan tidak berlaku lagi di dalam kehidupan kita kalau kita memilih jalan yang salah. Perjanjian lama berisi nubuatan tentang kedatangan Kristus sekarang dianggap remeh. Teriakan sekarang ini adalah Kristus, Kristus. Injil, Injil. Tetapi Injil yang diajarkan di seluruh kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Injil itu dinyatakan dalam semua nubuatan tentang kedatangan Kristus yang pertama sebagai juru selamat umat manusia. Sekarang ini kita sebagai manusia kita menganggap remeh akan kitab perjanjian lama sampai baru, dari Kejadian sampai Wahyu. Karena apa? Karena kita selalu tidak mau memilih sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Dari sini juga dikatakan kepada kita, bagaimanakah saya dapat sepenuhnya bergantung pada batu loncatan itu, gantinya bergantung pada diri saya sendiri. Ya, sebenarnya ini adalah sangat mudah bagi kita jika kita mau berdiri dengan kokoh untuk Kristus. Kita tidak mengandalkan atau bergantung pada diri kita sendiri, tetapi kita bergantung pada Tuhan dengan pilihan yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Meminta kepada Tuhan hikmat, maka Roh Kudus akan membawa kehidupan yang lebih baik jika kita memilih untuk bergantung pada Tuhan. Sama juga seperti Paulus dia mendirikan sebuah gereja untuk membawa pengharapan, yang memilih batu penjuru itu yang sangat mahal untuk dia membangun sebuah fondasi yang lebih baik lagi di dalam kehidupannya. Biarlah kita juga sama seperti Rasul Paulus untuk menjadikan batu penjuru itu di dalam kehidupan kita. Dan kita adalah batu yang hidup itu, yang membawa sukacita dan damai bagi orang lain. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.